warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat ya. Ketemu lagi dengan Miss Iwin hari ini. Nah, kira-kira kita mau belajar apa ya, Nak? Betul sekali, kita akan belajar tentang surat pribadi. Tapi sebelumnya, Miss Iwin kembali lagi mengingatkan bahwa negara kita, Indonesia, masih dilanda COVID-19. Bagaimana sebaiknya kita ya, Nak ya? Nah, sebagai masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang peduli dengan COVID-19, kita harus ikut mencegahnya. Kita harus lebih sayang diri sendiri dan orang lain. Bagaimana caranya? Setiap keluar rumah, usahakan kalian menggunakan masker. Yang kedua, seringlah mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jangan lupa setiap keluar rumah, bawalah tisu basah dan hand sanitizer. Jadi ketika kita menggunakan fasilitas umum dan setelahnya kita tidak menjumpai adanya air dan sabun, silahkan lap tangan kalian dengan tisu basah dan disemprot menggunakan hand sanitizer seperti ini. Nah, selanjutnya jangan lupa anak-anak, jaga jarak. Nah anak-anak, yuk kita mulai belajar. Kita akan belajar surat pribadi tentang apa saja ya. Yang pertama, pengertian surat pribadi. Yang kedua, ciri-cirinya. Yang ketiga, bagian-bagian surat pribadi. Yang keempat, hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat surat pribadi. Dan yang terakhir, tugas untuk kalian. Yang pertama, pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk seseorang yang berisi informasi atau berita. Bagaimana ciri-cirinya? Ada yang tahu? Betul sekali, surat pribadi ini tentunya berbeda dengan surat dinas. Surat pribadi tidak mempunyai kop surat, tidak ada nomor surat, bahasa yang digunakan bahasa tidak baku. Dan surat pribadi ini salam pembuka dan salam penutupnya juga tidak baku. Yang kalian suka, surat pribadi ini formatnya bebas. Nah sekarang Miss Iwin akan menjelaskan bagian-bagian dari surat pribadi. Bagian-bagian ini akan Miss jelaskan dengan bantuan gambar. Diperhatikan dengan seksama ya nak ya. Nah yang pertama, surat pribadi terdiri dari paling atas adalah tempat dan tanggal surat. Kemudian di bawahnya ada alamat, selanjutnya ada salam pembuka, kemudian paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Di bagian bawahnya tentu saja ada salam penutup. Dan yang paling akhir ada tanda tangan dan nama pembuat surat. Kenapa ada nama dan tanda tangan pembuat surat ya? Meskipun surat pribadi ini adalah surat yang bebas, tapi tetap harus ada yang bertanggung jawab. Jadi, setiap kita membuat surat pribadi tetap harus dibubuhi tanda tangan. Nah, selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat surat pribadi adalah bahasa. Meskipun bebas, bahasanya harus sopan. Maksudnya bagaimana ya? Bahasa yang sopan adalah bahasa yang tidak mengandung kekerasan atau sarkasme. Begitu juga tidak mengandung unsur pornografi. Dan bahasanya harus menggunakan bahasa yang tidak menyinggung ras, suku, agama, dan adat istiadat. Selanjutnya adalah tugas untuk kalian. Nah, tugas kalian adalah menulis surat pribadi. Kalian sudah belajar apa itu surat pribadi, bagaimana ciri-cirinya, apa saja bagian-bagiannya, dan apa yang harus diperhatikan ketika menulis surat pribadi itu. Sekarang tugas kalian adalah seperti ini. Kalian silahkan memilih satu orang dewasa yang ada di rumah. Bisa ayah, bisa mama, bisa om, tante, atau eyang. Kemudian tulislah surat untuk beliau. Curahkan isi hati kalian ke dalam surat tersebut. Setelah surat itu jadi, silahkan sampaikan surat itu kepada beliau. Yang terakhir, jangan lupa minta beliau untuk membalasnya dan mengomentari surat kalian. Itu saja tugas dari Miss Iwin dan pembelajaran hari ini berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama Miss Iwin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.